Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian sekalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya apa solawat itu? Nah ini coba yang biasa kita sering ucapkan. Apa makna kata solawat? Solawat itu maknanya adalah ya Allah, adalah doa. Ya Allah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau di dalam Al-Quran disebutkan Allah dan para malaikat bersolawat, apa maknanya? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jangan diingat-ingat bahwa ada perbedaan makna. Allah bersolawat kepada Rasulullah dan kita bersolawat kepada Rasulullah. Demikian juga ketika malaikat bersolawat kepada Rasulullah, maknanya adalah para malaikat mendoakan Rasulullah. Mendoakan apa? Mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya muliakan, saya hadir di sini ingin ikut serta Bapak Ibu sekalian dalam memuliakan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa memuliakan, mengagungkan syiar agama yang diridhai Allah, yaitu agama Islam, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Apa itu ketakwaan hati? Ketakwaan hati maknanya adalah iman. Jadi ketika kita hadir di sini untuk memuliakan Rasulullah, memuliakan lahirnya Rasulullah, maknanya kita memuliakan syiar agama Allah, yaitu agama Islam. Dan itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada agama Islam. Tadi Ustadz Punten, namanya Ustadz Sarudin Hasanuddin Sanudin. Ustadz Sanudin memulai dengan ucapan syahadat, membuka dengan ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu adalah salah satu bukan salah satu, itu adalah minimal ya. Syahadat itu adalah minimal keimanan ya, untuk selamat di akhirat. Jadi minimalnya orang supaya selamat di akhirat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Bapak Ibu sekalian, selama ini kan kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Suka sekali artinya adalah menyaksikan, bersaksi. Itu tidak salah. Zaman dulu maknanya dimengerti, tetapi makin kesini banyak orang yang tidak mengerti makna syahadat. Kadang orang suka meledek, kamu bersyahadat, kamu bersyahadat kan berarti bersaksi. Kapan kamu menyaksikan Allah? Kapan kamu menyaksikan Rasulullah? Nah, ucapan itu karena ketidakmengertiannya terhadap makna syahadat asyhadu. Makna kata asyhadu adalah saya mengakui dengan lisanku dan meyakini dengan hatiku bahwa
asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan saya mengakui dengan lisanku dan meyakini dengan hatiku bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini penting karena syahadat itu sering kita ucapkan bahkan setiap kali sholat, kadang-kadang maknanya, pengertiannya seringkali terlewatkan. Baik hadirin hadirat sekalian, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa penting bagi kita semua. Kita namun demikian kita seringkali menjumpai cibiran. Apa itu peringatan Maulid? Nah, karena itu saya akan bercerita sedikit tentang peringatan Maulid Nabi. Pertama kali Maulid Nabi diselenggarakan pada masa Malik Muzaffar, yaitu seorang penguasai di daerah Irbil, di daerah Irak, pada sekitar tahun 1200 sekian Masehi, atau sekitar tahun 7 Hijriah, abad 7 Hijriah. Itu kurang lebihnya Majapahit belum berdiri. Jadi Majapahit belum berdiri, Sultan Muzaffar sudah menyelenggarakan Maulid Nabi. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah dengan membuat perayaan yang besar, menyembelih 100 ekor kuda, 5.000 ekor kambing, dan 10.000 ekor ayam yang kemudian disuguhkan kepada masyarakat. Dari zaman dulu, dari sebelum Majapahit berdiri, karena Majapahit itu berdiri pada abad 13, 1290 berapa gitu. Nah, sampai belakangan tidak ada satupun ulama yang melarang Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi ini dari zaman dulu nggak ada yang larang. Baru kemudian belakangan ini di apa itu ada seorang tokoh yang namanya Jamaluddin Al-Afghani. Jadi ini kaitannya dengan operasi meruntuhkan Turki Utsmani. Ya. Jamaluddin Al-Afghani ini dibiayai oleh Inggris dan Perancis. Ya. Karena Turki Utsmani ini adalah kekhalifahan berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tadi Ustadz Sahanuddin menyebut kita sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah ber-NU. Maka kekhalifahan Turki Utsmani ini adalah kekhalifahan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian Inggris sama Prancis di bawah kepemimpinan Jamaluddin Al-Afghani, ini operatornya, mengumpulkan tokoh-tokoh yang berkumpul di Prancis. Kemudian membuat sebuah majalah yang dinamakan majalah Al-Urwatul Wusqa. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana memisahkan umat dari ulama. Bagaimana supaya umat itu membenci ulama. Karena ulama ini adalah penyangga kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi ulama harus dilemahkan. Maka yang mereka lakukan yang pertama apa? Isunya. Mereka mengatakan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Artinya apa? Nggak usah takut untuk tidak ngikutin ulama. Kamu bisa ijtihad sendiri. Satu. Yang kedua, apa yang dilakukan? Mengatakan bahwa tidak wajib bermadhab. Artinya apa? Ulama-ulama itu bermadhab semua. Nggak wajib bermadhab, nggak wajib ikut mereka. Dua. Tiga. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maknanya apa? Nggak apa-apa, nggak usah ikutin ulama. Kita punya langsung Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tahayul khurafat bid'ah. Tahayul khurafat bid'ah. Artinya apa? Para ulama-ulama itu adalah orang-orang yang membawa tahayul khurafat dan bid'ah. Benci mereka.
Jadi itu pola nalarnya sistematis sekali. Nah itu yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani di Prancis. Gitu ya. Nah apa yang dimaksud dengan tahayul? Anti tahayul itu adalah anti karomah para wali, anti ajaran tentang keimanan terhadap karomah. Apa itu khurafat? Khurafat adalah yang mereka maksud adalah anti terhadap tasawuf, ya. Anti terhadap tasawuf, anti terhadap tarekat. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah bid'ah. Apa maksudnya bid'ah? Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sistematis sekali bagaimana supaya umat membenci ulama dengan berbagai tahapan-tahapan berpikir itu, dan akhirnya operasi itu berhasil. Turki Utsmani kemudian runtuh, jatuh, dan berdirilah negara sekuler yang baru. Nah kita tidak membahas ke situ, ya. Yang ingin kita bahas adalah bahwa dari zaman dulu sebenarnya tidak ada ulama yang melarang Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi itu enggak ada. Baru kemudian belakangan itu karena hasil operasi politik yang dilakukan oleh Prancis melalui tokoh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Jadi yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa amaliyah Maulid kita ini memiliki dasar yang kuat sekali. Mereka orang-orang yang di sekitar kita kemudian mengatakan Maulid Nabi adalah bid'ah berdasarkan hadis Rasulullah, kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Mereka lupa satu hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ba'di, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila min ba'di. Jadi barang siapa membuat tradisi baru yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala atas perbuatannya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Namun sebaliknya, barang siapa membuat tradisi yang buruk di dalam Islam, maka dia mendapatkan catatan dosa dan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Karena itu apa? Karena itu para ulama membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Gitu. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang memiliki dasar, dan itu sudah dilakukan sejak zaman para sahabat. Apa contohnya? Sholat taraweh berjamaah. Zaman Rasulullah sholat taraweh nggak berjamaah. Khalifah Umar yang mengumpulkan umat Islam supaya sholat tarawehnya berjamaah. Kemudian pengumpulan mushaf Al-Quran yang dimulai sejak zaman Khalifah Abu Bakar dan terbukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan menjadi satu mushaf. Dulu Al-Quran